Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwati Ayu Utami dengan NPM 2357051007 dari kelas D. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kuis 2 pada mata kuliah kecerdasan buatan yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang metode forward chaining atau backward chaining sesuai dengan akhiran NPM. Akhiran NPM saya ganjil, jadi saya mengambil studi kasus dengan menggunakan metode forward chaining. Langsung aja. Di sini saya mengambil studi kasus sistem pakar pada bidang kesehatan, yaitu mendiagnosa penyakit flu, DBD, dan juga COVID-19. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi kasusnya ya. Nah, pada sistem pakar ini bertujuan untuk membantu mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala yang dirasakan oleh pasiennya, yaitu seperti penyakit flu, DBD, dan juga COVID-19. Selanjutnya yaitu kita masuk ke fakta awalnya ya. Dan di sini ada beberapa fakta awal yang diberikan oleh pasien. Jadi fakta yang pertama yaitu pasien ini mengalami demam yang tinggi. Kemudian pasien mengalami batuk. Yang ketiga, pasien mengalami nyeri otot. Yang keempat, pasien mengalami ruam kulit. Dan yang terakhir, pasien mengalami kehilangan indera penciumannya. Nah, fakta-fakta ini akan dijadikan dasar dalam kita melakukan proses forward chaining tersebut nanti. Oke, selanjutnya kita masuk ke aturan if then atau aturan jika maka. Aturan yang pertama itu jika pasien mengalami demam tinggi dan batuk, maka kemungkinan pasien mengalami flu. Yang kedua, jika pasien mengalami demam tinggi dan batuk dan kehilangan penciuman, maka kemungkinan pasien mengalami COVID-19. Yang ketiga, jika pasien mengalami demam tinggi dan nyeri otot dan ruam kulit, maka kemungkinan pasien menderita DBD. Yang keempat, jika pasien kemungkinan flu dan kehilangan penciuman, maka pasien harus cek ulang kemungkinan bahwa dia menderita COVID-19. Yang kelima, jika pasien mengalami DBD, maka pasien harus melakukan tes darah. Yang keenam, jika kemungkinan pasien mengalami COVID-19, maka pasien harus melakukan tes CPR. Oke, kita langsung masuk ke proses forward chaining-nya ya. Nah, langkah-langkah yang harus kita lakukan itu yang pertama kita harus menginput fakta awal, yaitu fakta kelima. Fakta ini yang kedua, kita harus mengevaluasi aturan if then yang sudah ada tadi. Mengevaluasi apakah iya atau tidak. Yang pertama, I1 plus I2. Yang pertama itu apakah jika pasien demam tinggi dan pasien batuk, maka kemungkinan flu. Apakah pasien itu? Jika iya, maka kita menambahkan fakta baru yang memungkinkan bahwa pasien itu mengalami flu. Kita inisialisasi dengan I6. Kemudian kita evaluasi T2, yaitu kemungkinan aturan jika maka yang kedua. Jika pasien demam tinggi dan batuk dan kehilangan penciuman, maka kemungkinan COVID-19. Apakah pasien mengalami demam tinggi, batuk, dan kehilangan penciuman? Jika iya, maka kita menambahkan fakta baru bahwa pasien ini kemungkinan mengalami COVID-19. Dan fakta ini kita inisialisasi dengan I7.
Kemudian kita evaluasi T3, di mana I1 plus I2 plus I5 sama dengan iya. Jika demam tinggi dan nyeri otot dan ruam kulit, maka kemungkinan DBD. Apakah pasien demam tinggi dan nyeri otot dan juga ruam kulit? Jika iya, maka kita menambahkan fakta baru bahwa kemungkinan pasien ini menderita DBD. Fakta baru ini kita inisialisasi dengan I8 ya. Kemudian kita evaluasi aturan yang keempat, yaitu di mana I6 dan I5. Jika kemungkinan pasien mengalami flu dan juga kehilangan penciuman, maka pasien harus kemungkinan cek ulang COVID-19. Apakah pasien itu menderita flu dan kehilangan penciuman? Jika iya, maka pasien itu mengalami COVID-19. Dan menderita COVID-19 ini merupakan fakta I7. Kemudian kita evaluasi T5. T5 ini, jika kemungkinan DBD, maka melakukan tes darah. Apakah pasien ini mengalami DBD? Jika iya, maka kita menambahkan fakta baru bahwa kemungkinan pasien ini akan melakukan tes darah. Di sini kita inisialisasi fakta baru tersebut dengan I10. Selanjutnya evaluasi I6. Jika kemungkinan pasien menderita COVID-19, maka melakukan tes CPR. Pasien ini kemungkinan mengalami COVID-19. Maka jika iya, maka kemungkinan pasien itu melakukan tes CPR. Nah, kita menambahkan fakta baru ini dengan I10. Jadi, kita tadi mempunyai 5 fakta awal, dan kita setelah melakukan proses forward chaining ini, kita mendapatkan fakta baru, yaitu 5 fakta baru. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan gejala yang dimasukkan itu, jadi sistem pakar menyimpulkan bahwa beberapa pasien itu berpotensi menderita COVID-19, flu, dan juga DBD. Nah, sistem pakar juga merekomendasikan pasien melakukan tes darah untuk mengkonfirmasi apakah pasien menderita DBD, dan juga melakukan tes CPR untuk mengkonfirmasi bahwa pasien ini menderita COVID-19 atau tidak. Jadi untuk penutup, saya menjelaskan, saya mendapatkan kesimpulan atau mendapatkan pengetahuan bahwa metode forward chaining ini bekerja dari fakta awal yang ada dan diberikan. Kemudian dari fakta itu kita menimbulkan fakta-fakta baru yang kemudian menunjukkan kesimpulan melalui proses aturan if then tadi. Jadi sistem pakar ini dapat digunakan untuk mendiagnosis awal dan membantu mengambil keputusan medis di awal. Itu tadi penjelasan terkait studi kasus tentang forward chaining ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.